Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu kami yang bisa berhadir pada diskusi kali ini, dan teman-teman yang bisa berhadir mengikuti acara presentasi pada hari ini dalam mata kuliah Pancasila yang berjudul Pewarisan dan Pelestarian Nilai-nilai UUD 45. Perkenalkan, nama saya Munawarah sebagai moderator dari kelompok 9, dan ini teman kami yang bernama Sarkiyah, Ja'far, dan Muhammad Supyanur sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarkiyah. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertama tentang pewarisan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Pewarisan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 perlu mendapat perhatian berhubung adanya peralihan generasi yang berlangsung terus-menerus. Peralihan generasi itu memungkinkan timbulnya diskontinuitas dalam alam pemikiran, sikap dan penilaian dalam masyarakat terhadap nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Padahal dalam upaya menegakkan negara Republik Indonesia yang kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, itu menghendaki adanya kontinuitas dalam pola berpikir, sikap dan pengalaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semakin jauh perjalanan hidup bangsa Indonesia dan semakin panjang rentetan pergantian generasi bangsa Indonesia, semakin terasa pentingnya memberikan kejelasan tentang nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Sebab nilai-nilai itulah yang memberikan landasan serta arah bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak boleh berubah dan harus dijaga kemurniannya untuk dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nilai-nilai yang perlu diwariskan kepada generasi penerus diantaranya nilai-nilai yang telah mendapat kesepakatan seluruh rakyat Indonesia seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai penjelmaan falsafah dan pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 5 sila dalam Pancasila yang masing-masing merupakan nilai intrinsik yang abstrak, umum, universal, tetap tak berubah. Generasi tahun 1945 telah berusaha merumuskan nilai-nilai yang telah disepakati seluruh rakyat Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai tanggung jawab moral untuk mewariskan kepada generasi muda sebagai nilai-nilai yang dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa dalam sejarah perjuangan nasional. Oleh karena itu, segenap generasi muda di dalam mengawal dan mengamalkan Pancasila harus memahami sedalam-dalamnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ja'far sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang pelestarian nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sungguh cocok dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan ideal, struktural, dan operasional. Apabila dilaksanakan dengan mantap, maka terciptalah stabilitas politik dan pemerintahan yang merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun pada akhirnya, faktor yang menentukan usaha pelestarian Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah manusianya. Maka dari itu, semangat dan tekad bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan serta rakyat Indonesia sebagai keseluruhan dalam mewariskan, melestarikan, dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 secara harfiah merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan perjuangan kita untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Demikian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Safianur akan melanjutkan materi yang teman saya sampaikan, yaitu 3. Pola pelaksanaan pedoman. Pelaksanaan pengalaman Pancasila. Pola pelaksanaan pedoman, pelaksanaan pengamalan Pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang, seorang, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, diharapkan lebih terarah usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. 4. Jalur-jalur yang digunakan. Jalur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam pendidikan formal, semua tidak perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pendidikan keluarga, pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan menuntut suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat juga turut menentukan, sehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila. Melalui pendidikan inilah anak-anak didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan melalui pemahaman dari pemikiran dan pengalaman secara pribadi. Sasaran pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila adalah perorangan, keluarga, masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan tempat bekerja. Jalur media massa. Peranan media massa sangat menjaga karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif. Sasaran media massa sangat luas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi, dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka diterima, dan juga masuknya sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas, dan peranannya begitu penting sehingga perlu mendapat penunjukan tersendiri sebagai pola pedoman pengamalan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tersebut harus dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya untuk sosialisasi. Pembentukan kepribadian bangsa yang Pancasilais. Jadi untuk sosialisasi yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor. Jalur organisasi sosial politik. Pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya, sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar kepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, abdi masyarakat juga sebagai abdi masyarakat. Dengan begitu, maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, pewarisan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 perlu mendapat perhatian berhubung adanya peralihan generasi yang berlangsung terus-menerus. Peralihan generasi itu memungkinkan timbulnya diskontinuitas dalam alam pikiran, sikap, dan penilaian dalam masyarakat terhadap nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Padahal dalam upaya menegakkan negara Republik Indonesia yang kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, itu menghendaki adanya kontinuitas dalam pola berpikir, sikap, dan pengalaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, dianggap yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia,
Oleh karena itu, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 wajib dilestarikan, yaitu upaya agar Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat kekal atau tidak diganti dengan nilai-nilai lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga pemaparan tadi dapat kita pahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri presentasi hari ini. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.